kasih gambaran sedikit kepada penonton yang mungkin tidak mengikuti peristiwa ini. Jadi hari itu apa yang terjadi? Bakar gereja. Tapi tidak banyak, gereja bukan banyak sih. Kira-kira ada 11 gereja itu yang dibakar. Itu banyak, itu 11. Iya, tapi tidak dibakar begitu. Dia bukan dilempar batu atau macam-macam. Dirusak. Dirusak, bukan dibakar. Dirusak. Bagi orang yang tidak percaya cerita Anda ini, bagaimana Anda bisa membuktikan? Bagaimana membuktikan lagi 50 tahun yang lalu? Tapi dibuktikan saya tidak apa-apa. Setelah saya jelaskan, tanya gubernur. Yang salah bukan saya. Kenapa tidak terima besok itu hari? Kalau saya salah, saya ditangkap. Jadi pembuktiannya hari itu Anda tidak ditangkap? Tidak. Baik. Tidak. Jadi seharian saya diperiksa. Saya kasih tahu Pak Lima. Kasih tahu Pak Solihin. Karena saya minta sama dia. Panggil Kapolda. Saya minta sama dia besoknya diterima delegasi besar. Tapi dia tidak terima kejadian ini. Dan saya sudah peringatkan. Ini bisa bahaya, Pak. Lebih baik delegasi besar ke gubernuran diterima. Tidak diterima. Jadi pada saat kejadian, Anda tidak di Makassar? Tidak, di kampung saya. Karena sabur kami ini memang sudah rencanakan sebelumnya. Bukan tiba-tiba saya pergi, malah saya telat. Kenapa malam pun saya pergi, tengah malam sampai? Karena besok pagi acaranya. Jadi tidak benar Anda yang ngomporin pembakaran, kemudian Anda melarikan diri keluar kota? Tidak, mana lah. Karena itu, tanyalah saya diperiksa intel kiri karena waktu itu di polisi kalau bisa. Tanya Anda punya panglima. Tanya gubernur. Saya berusaha untuk damai, tapi tidak terima. Alkitab mengajarkan kita dari buahnya kita mengenal mereka. Dan mereka melihat kita dari buahnya kita dikenal. Dan kita mengenal dari buahnya. Dari tingkah lakunya. Saya sering bilang hari-hari ini Bapak Ibu, untuk apa agama kita itu paling hebat? Kalau tingkah laku kita tidak sesuai dengan agama yang kita cap hebat, yang kita anggap hebat. Untuk apa kita bisa menghafal kitab? Sementara apa yang kita hafal itu tidak bisa mengubah karakter kita. Untuk apa, teman-teman? Untuk apa? Coba dipikirkan dulu. Untuk apa kita bisa menghafal seluruh isi kitab? Tetapi isi kitab yang kita hafalkan itu tidak bisa mengubah karakter kita. Tidak bisa mengubah pikiran kita. Tidak bisa mengubah lisan kita. Tidak bisa mengubah hati kita. Tidak bisa mengubah hidup kita. Bahkan kita semakin jahat, semakin hari semakin jahat, semakin hari semakin jahat, semakin hari semakin tidak baik. Apa fungsi kitab yang kita hafal? Apa fungsi ibadah yang kita lakukan setiap saat, setiap waktu, setiap hari? Sehari semalam kita melakukan ibadah itu 1000 kali, Bapak Ibu. Tetapi ibadah yang kita lakukan sehari semalam 1000 kali tidak bisa mengubah karakter kita. Untuk apa? Apa manfaatnya ibadah? Apa gunanya ibadah? Apabila ibadah itu tidak bisa mengubah karakter kita. Apabila ibadah itu tidak bisa mengubah kelakuan kita. Apabila ibadah itu tidak bisa mengubah pola pikir kita. Gak ada gunanya ibadah, Bapak Ibu. Maka ketika kita berada di sebuah jalan. Jalan ini jalan yang buntu. Mutar-mutar kita di jalan ini. Tidak akan sampai-sampai di tujuan apabila kita berjalan di jalan ini. Coba cari jalan lain. Ya, coba cari jalan lain. Tahun lalu Bapak Ibu saya diskusi dengan seorang teman, orang Aceh. Ya. Dan puji Tuhan orang Aceh tersebut sekarang sudah percaya kepada Yesus. Sudah jadi anak Tuhan. Tinggalnya di kota Bandung. Tinggalnya di kota Bandung. Ketika dia ditelepon oleh keluarganya di Aceh, yaitu Sigli, kota Sigli Bapak Ibu. PD, kotanya Sigli, abangnya bertanya kepada dia, masihnya kamu sholat? Katanya. Dia diam, dia tidak jawab. Lalu abangnya berkata lagi, firasat saya kamu sudah murtad, katanya.
Firasat saya kamu sudah ikut-ikuti si Pendi itu katanya. Itu firasat saya, kata abangnya. Dia diam saja. Dicercah dengan pertanyaan-pertanyaan, dia diam saja Bapak Ibu. Dia tidak jawab sepatah kata pun ketika abangnya menanyakan, bertanya kepada dia. Ketika abangnya memarahi dia, ketika abangnya suruh dia kembali, dia diam Bapak Ibu. Lalu dia berkata kepada abangnya, "Bang, kalau sudah selesai dirimu ngomong, izinkan saya bicara sebentar saja." Abangnya diam. Lalu dia berkata, "Bang, abang tahu kan siapa saya? Saya tahu siapa abang. Abang tahu karakter saya kan? Coba abang pikirkan. Berbulan-bulan, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun kita berada di sebuah jalan. Jalan yang kita tempuh ini tidak akan sampai-sampai di tujuan. Jalan yang kita tempuh ini tidak ada hasil sama sekali. Masa iya bang kita harus berjalan di jalan ini terus? Kita diberikan akal dan pikiran oleh Tuhan bang. Masa iya bang kita tidak bisa cari jalan yang lain?" Itu jawaban adik daripada abangnya itu. Lalu si abang berkata, "Berat kalau begitu kamu itu sudah murtad," katanya. "Ya terserah abang. Saya hanya berpesan kepada abang, apabila kita berada di sebuah jalan, di jalan yang kita tempuh itu tidak ada hasil sama sekali, kita tidak akan sampai-sampai ke tujuan, tidak ada apapun yang bisa kita lakukan di jalan ini, ya saya cari jalan lain, dan pesan saya kepada abang juga, supaya abang mau mencari jalan yang lain." Lalu abangnya menuduh dia murtad. "Ya terserah," kata dia. Ketika dia berkata kepada saya pikir-pikir, saya renungkan, benar juga apa yang dia bilang ini. Bila kita berada di sebuah jalan, jalan itu buntu, membuat kita muter-muter di jalan itu, tidak akan sampai ke tujuan kita berada di jalan tersebut, ya cari jalan lain. Begitu juga apabila gara-gara agama membuat kita jahat, karakter kita itu jahat, tingkah laku kita itu jahat, kita tidak bisa mengasihi yang lain, satu sama yang lain, ya untuk apa kita beragama? Carilah agama lain. Carilah agama di mana engkau menghargai dan engkau dihargai. Bahkan saya sering sekali mengatakan hari-hari ini, gara-gara agama membuat manusia terkotak-kotak. Membenci satu sama yang lain itu gara-gara agama. Bila ada Tuhan yang menyuruh kita untuk membenci satu sama yang lain, Tuhan itu pun harus kita tinggalkan. Lebih baik tidak ada Tuhan. Nah, lalu kenapa kamu percaya kepada Yesus? Kenapa saya percaya kepada Yeshua HaMasyiah, Yesus Kristus? Karena dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya Yeshua HaMasyiah, jalan, kebenaran, dan hidup. Inilah alasan saya, kenapa saya ambil keputusan untuk murtad. Kenapa saya ambil keputusan untuk keluar dari agama Islam? Karena Yeshua HaMasyiah, Yesus Kristus, jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, Yeshua HaMasyiah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi kalau kita mau tahu mana jalan yang benar, ikut Yeshua HaMasyiah. Kalau kita mau tahu mana kebenaran, ikut Yeshua HaMasyiah. Kalau kita mau tahu mana hidup yang benar, ikut Yeshua HaMasyiah. Karena dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya dia. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, oh Tuhanku. Hanya Yesus satu-satunya juru selamat kita umat manusia. Yesus bukan saja juru selamat orang Kristen, tetapi Yesus juru selamat umat manusia. Siapa saja manusia yang ada di muka bumi ini wajib percaya kepada Yesus. Wajib. Supaya selamat. Supaya saudara hidup benar. Supaya saudara berada di jalan yang benar. Supaya saudara hidup di jalan yang benar.
Makanya saudara dan saya harus ikut Yesus Kristus. Harus. Apa konsekuensi orang yang tidak mau mengikut Yesus, Bang Pendi? Harga bagi mereka yang tidak mau ikut Yesus, mati dalam dosa-dosanya. Karena Yesus Habasiah berkata, kalau engkau tidak percaya bahwa akulah dia, maka engkau akan mati dalam dosa-dosamu. Ini adalah konsekuensi bagi orang yang tidak mengikut Yesus. Akan mati dalam dosa-dosa. Karena dia adalah kebenaran. Karena dia adalah kehidupan. Karena dia jalan menuju kepada Bapa, jalan menuju kepada Tuhan, jalan supaya kita bisa masuk surga. Itu Yesus, Yesua Hamasiah namanya. Maka dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa sudah percaya kepada aku, sekalipun dia sudah mati, dia akan hidup selama-lamanya. Ini perkataan Yesua Hamasiah kepada Marta. Yesua Hamasiah memberikan penghiburan kepada Marta karena adik daripada si Marta ini sudah meninggal dunia, yaitu Lazarus. Lalu Marta berkata, Tuhan, seandainya engkau ada bersama dengan kami, adikku Lazarus tidak akan mati. Lalu Yesua berkata kepada Marta, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, sekalipun dia sudah mati, dia akan hidup selama-lamanya. Ini adalah penghiburan. Ini adalah ucapan janji yang diberikan kepada kita. Kalau kita mengikuti Yesus, sekalipun tubuh jasmani kita mati, Bapak Ibu, roh kita hidup selama-lamanya bersama dengan para soleh-soleh Tuhan di surga. Karena Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Sekalipun engkau mati, engkau akan hidup selama-lamanya. Ini janji yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Sehingga tidak ada lagi kegelisahan pada keluarga Lazarus. Tidak ada lagi kegelisahan dan kekhawatiran pada diri setiap orang yang percaya. Karena Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Cuma pertanyaannya, apakah saudara sudah percaya kepada Yesus atau belum? Apakah saudara sudah percaya kepada Yesus atau belum? Ini pertanyaannya yang harus saudara ikut. Makanya orang Kristen tidak pernah khawatir ketika ada keluarganya yang meninggal dunia. Tidak perlu lagi khawatir orang Kristen. Keluarga yang ditinggalkan tidak akan khawatir. Teman, saudara, sahabat yang ditinggalkan tidak akan khawatir. Kenapa? Karena dia tahu saudaranya berada bersama dengan para soleh-soleh Tuhan di surga. Bersama dengan Bapak Abraham di surga. Di pangkuan Bapak Abraham di surga. Mendapatkan hidup yang kekal di surga. Di Firdaus. Tetapi kalau tidak percaya, berada di Gehenna. Tempat manusia disiksa. Gehenna, tempat yang sangat gelap. Banyak roh menangis di situ. Apakah kita mau di situ, Bapak Ibu, atau kita mau di Firdaus? Jawabannya ada pada diri setiap kita. Makanya kita bisa menilai, bisa melihat orang, apakah orang itu benar-benar pengikut Kristus, pengikut Hamasiah atau tidak? Atau pengikut dunia? Dikenal dari buahnya. Dikenal dari tingkah lakunya, dikenal dari perbuatannya, dikenal dari perkataannya. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5, firman Tuhan berkata, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Jadi kita bisa menilai orang-orang yang mengikut Yesus atau bukan dari tingkah laku, kehidupan sehari-hari, dari ucapannya sehari-hari. Adakah kasih
Hidupnya hidup di dalam Tuhan atau hidup di dalam dunia ini? Kalau kita hidup di dalam Tuhan, Bapak Ibu, sekalipun kita masih berada di dunia ini, pola pikir kita itu bukan pola pikir dunia, tetapi pola pikir kita adalah pola pikir Alkitab, yaitu kasih. Kita kedepankan kasih. Bila ada saudara kita yang salah, kita kedepankan kasih. Tidak gampang kita membongkar satu sama yang lain. Kalau ada yang berkata, oh aku ini bukan Yesus, aku ini manusia, mudah marah. Itu artinya Bapak Ibu, orang Kristen tersebut belum melekat dengan firman. Masih hidup gaya orang dunia. Ketika saudaranya salah, dia bongkar kelakuan-kelakuan saudaranya. Dia cari kesalahan-kesalahan saudaranya, lalu dia bicarakan di depan umum. Itu Bapak Ibu, bukan orang Kristen yang tinggal di dalam Kristus, tapi orang Kristen mengikuti pola dunia. Orang Kristen yang mengikuti pola dunia adalah orang Kristen yang selalu mencari kesalahan orang lain, menghina, mengolok-olok orang lain, mencari celah bagaimana teman, sahabat, kerabatnya bisa dijatuhkan. Tetapi pola pikir kekristenan Bapak Ibu, pola pikir Alkitab, kasih itu sabar. Pola pikir dunia, sabar itu ada batasnya. Kalau sabar ada batasnya, itu bukan sabar. Dan sabar itu bukan kasih. Dan kasih itu bukan sabar. Tetapi pola Alkitab, kasih itu sabar, sabar itu kasih. Ketika ada orang yang menyakiti kita, kita sabar. Kita harus memiliki kasih. Karena kasih itu sabar, Bapak Ibu. Itu pola pikir Alkitab. Kalau pola pikir orang dunia, sabar itu ada batasnya. Aku ini manusia loh, punya batas kesabaran. Ingat, sekalipun kita manusia, tapi roh kita sudah diperbaharui ketika kita berada di dalam Hamasiah. Ketika kita berada di dalam Kristus, roh kita, pola pikir kita, hidup kita yang lama itu sudah diubahkan, sudah diperbaharui. Artinya kita hidup baru di dalam Kristus. Pola pikir kita, pola pikir Alkitab. Karakter kita, karakter Alkitab. Apa itu pola pikir Alkitab? Apa itu karakter Alkitab? Kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri. Dan tidak sombong. Itulah kasih yang sejati, Bapak Ibu. Jadi kalau saudara melihat ada teman kita, ada sahabat kerabat kita, pintar sekali dia membahas Alkitab, punya pengetahuan tentang Alkitab yang sangat hebat, yang sangat jago. Tetapi mulutnya itu penuh dengan cacian, penuh dengan makian. Sedikit-sedikit mencaci maki, sedikit-sedikit menghina, sedikit-sedikit mengolok-ngolok. Itu artinya firman yang dia baca hanya sebatas pengetahuan. Tetapi firman yang dia baca itu tidak bisa mengubah karakter dia. Kenapa? Karena dia tidak sungguh-sungguh. Sekalipun dia membaca firman, tapi firman yang dia baca itu hanya sebatas pengetahuan, bukan untuk mengubah karakternya. Karena firman Tuhan itu, kata Alkitab, pedang bermata dua. Tajam ke depan, tajam ke belakang. Dia membelah hal duniawi. Kalau pada saya ada hal duniawi, dia belah, dia buka, dia bongkar. Makanya firman Tuhan berkata, penghakiman itu hakku. Hanya Tuhan yang berhak menghakimi. Bapak Ibu harus tahu, dan kita semua harus tahu satu hal, Bapak Ibu. Apa itu? Tuhan memberikan segalanya bagi kita. Mukjizat Tuhan berikan. Dalam nama Yesus ada mukjizat. Dalam nama Yesus kita bisa menyembuhkan orang. Dalam nama Yesus kita diberikan hikmat, diberikan pewahyuan, diberikan akal budi. Tetapi Bapak Ibu, di dalam nama Yesus tidak diberikan kepada kita penghakiman. Kita tidak boleh menghakimi orang dalam nama Yesus. Sehebat apapun pengetahuan kita tentang firman Tuhan, tidak boleh kita menghakimi orang dengan firman, dengan dalam nama Yesus. Itu tidak boleh. Karena penghakiman itu haknya Tuhan. Hanya penghakiman yang tidak diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ini dia saudaraku. Kalau kita melihat dalam Injil Yohanes 13 ayat 34.
firman Tuhan berkata, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Bapak Ibu buka di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-34. Apa kata firman Tuhan? Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu saling mengasihi. Bapak Ibu baca firman Tuhan ini dengan teliti. Baca firman Tuhan ini dengan teliti, lalu renungkan firman Tuhan ini. Sekali lagi saya ulangi, kita harus membaca firman Tuhan ini dengan teliti, lalu kita renungkan. Apa yang harus kita renungkan? Aku memberikan perintah baru kepadamu. Perintah baru kepadamu. Artinya Bapak Ibu, ada orang-orang terdahulu yang suka benci membenci, bun-bun membun-bun, nyawa diganti dengan nyawa, darah diganti dengan darah, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa, darah ganti darah. Lalu Yesus berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikianlah pula kamu harus saling mengasihi. Karena ada perintah terdahulu Bapak Ibu, gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa, darah ganti darah. Tetapi ketika Yeshua HaMashiach hadir, dia memberikan perintah yang baru kepada kita, yaitu kita harus saling mengasihi sama seperti Yesus telah mengasihi kita. Demikian pula kita harus saling mengasihi Bapak Ibu. Artinya kita kedepankan kasih. Selesai perkara Bapak Ibu. Ketika kita mengedepankan kasih, ego kita kesampingkan, ego kita buang, selesai perkara. Tidak lagi kita mengedepankan gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Lalu Bang Pendi, kalau begitu, apakah itu tidak berlaku lagi? Itu tetap berlaku. Firman Tuhan itu tidak akan hilang. Satu iota pun dari firman Tuhan itu tidak akan hilang. Tidak akan hilang. Tetap berlaku. Tetapi firman itu hanya kita baca sebagai pengetahuan kita, supaya kita ketahui bahwa dahulu pernah terjadi gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa, dan itu ternyata tidak bisa menyelesaikan masalah, tidak bisa menyelesaikan konflik. Justru akan terus timbul konflik, timbul konflik, timbul konflik, timbul konflik. Tetapi kasih Bapak Ibu, kasih yang nyata, itu bisa menyelesaikan kasih. Itu kasih yang nyata. Bisa menyelesaikan konflik, bukan menyelesaikan kasih. Bisa menyelesaikan konflik. Makanya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, atau ketika kita membaca kitab Perjanjian Lama, itu bisa menguatkan kita. Bisa membuat kita menggigil Bapak Ibu. Wow, firman Tuhan begitu mengajarkan kita, begitu mendidik kita. Membuat kita itu harus hati-hati bertindak. Membuat kita harus was-was, berjaga-jaga selalu. Tapi ketika kita membaca Perjanjian Baru penuh dengan kasih. Kasih Bapak Ibu. Makanya dikatakan kita hidup di zaman karunia, di zaman anugerah, di zaman kasih karunia. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Elohim. Sebab Elohim adalah kasih. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Elohim, sebab Elohim itu adalah kasih. Makanya orang Kristen tidak pernah membun-bun orang pakai nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Tidak ada. Mentumpahkan darah dalam nama Yesus, tidak ada. Kenapa? Karena kita sudah mengenal Tuhan. Supaya kita bisa mengenal Tuhan Bapak Ibu, sampai Tuhan itu datang untuk menyatakan dirinya kepada kita umat manusia. Sehingga kita tahu mana Tuhannya manusia.
Dia mengambil rupa manusia. Dalam Injil Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi daging, firman itu telah menjadi manusia. Supaya kita mengenal Tuhan yang manusia, Bapak Ibu. Untuk mengubah karakter manusia. Untuk melihat bagaimana hidupnya manusia, merasakan bagaimana manusia itu. Jadi Tuhan kita Tuhan yang sangat berbeda dengan Tuhan yang diimani oleh agama-agama lain. Ada agama Bapak Ibu yang tidak mengenal Tuhannya. Dia hanya beribadah, dia hanya tahu Tuhannya punya nama, tetapi bagaimana pribadi Tuhannya tidak dia tahu, Bapak Ibu. Makanya kekristenan itu sangat berbeda dengan agama-agama lain. Tuhan yang kita imani dalam pribadi Yesus HaMasiah sangat berbeda, Bapak Ibu, dengan Tuhan yang diimani oleh semua agama. Sangat berbeda, saudaraku. Ya, sangat berbeda. Tuhan kita itu benar-benar menunjukkan kasihnya kepada kita. Ahabballahu lihadza dunya. Apa Bapak Ibu? Ahabballahu lihadza dunya. Begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini, sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu Bapak Ibu, bukti nyata Tuhan kita itu maha pengasih, maha penyayang. Berbeda dengan Tuhan-Tuhan yang lain, Tuhan yang diimani oleh agama lain, Bapak Ibu. Berbeda Tuhan, berbeda saudaraku. Berbeda. Tuhan yang kita imani bukan sekedar menciptakan kita. Tuhan yang kita imani, Bapak Ibu, dalam pribadi Yesus HaMasiah, bukan sekedar menciptakan kita, bukan sekedar menyediakan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita, tetapi dia hadir ke dunia ini untuk memberikan contoh dan teladan kepada kita umat manusia. Khususnya orang-orang yang percaya kepadanya. Dia memberikan contoh, dia memberikan teladan, dia mengajarkan kita. Dia mendidik kita, Bapak Ibu. Sampai doa pun kita diajarkan oleh Tuhan, Bapak Ibu. Ketika engkau berdoa, berdoalah demikian, kata Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dia didik kita, dia ajarkan kita. Bagaimana cara kita berdoa. Dia ajarkan kita bagaimana supaya kita bisa sampai kepada dia, Bapak Ibu. Dia harus hadir. Makanya hanya dia yang mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Firman Tuhan yang lain, Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau bukan roh Bapa yang menarik mereka untuk datang. Jadi antara Yesus Kristus, Yesus HaMasiah dengan Bapa di surga, Yod He Vav He, tidak bisa dipisahkan. Itu pribadi yang tidak bisa dipisahkan, Bapak Ibu. Ya, pribadi yang tidak bisa dipisahkan. Makanya semua penonton yang ada di sini, di Live Pen di Israel, agama apapun kalian, saya hanya mengatakan semua ini adalah orang Kristen. Ya. Dari manapun asal kalian, penonton, semua penonton yang ada di sini malam ini, kali ini, itu semua orang Kristen. Tidak mungkin orang Hindu datang menonton live-nya orang Kristen. Itu tidak mungkin. Nah, tidak mungkin. Gak mungkin Bapak Ibu, saya sebagai murtadin, saya sebagai orang Kristen, sebagai penginjil, khotbah saya ini ditonton oleh orang Islam. Gak mungkin, gak mungkin. Tidak mungkin Bapak Ibu, saya sebagai penginjil, sebagai orang Kristen, khotbah saya malam ini ditonton oleh orang Buddha. Gak mungkin. Karena mereka punya pengkhotbah sendiri. Jadi semua yang ada di bawah ini penontonnya semua orang Kristen. Ada amin Bapak Ibu? Amin saudaraku? Amin. Semua orang Kristen.
Yang nonton ini semuanya orang Kristen. Gak ada yang bukan orang Kristen semua. Makanya khotbah saya tidak pernah menyinggung agama lain. Tidak pernah mengutip kitab lain. Karena penonton saya itu orang Kristen. Ini. Jadi semua lidah akhirnya Bapak Ibu mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Semua lidah. Mungkin Bapak Ibu urusan ini belum, saudaraku. Ya, belum. Tetapi ini lagi terjadi kegerakan rohani yang sangat hebat, yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa. Di Iran, saudaraku. Di Iran. Itu terjadi kegerakan rohani, terjadi pertobatan besar-besaran di Iran. Di Iran sana Bapak Ibu. Ya, di Iran lagi terjadi pertobatan besar-besaran. Jadi jangan sampai kita orang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus, tinggalkan Yesus, cari agama lain. Tinggalkan Yesus, cari Tuhan lain. Tinggalkan Yesus, cari juru selamat lain. Tinggalkan Yesus, cari nabi lain. Jangan. Di Iran saja, mereka yang dulunya tidak mengenal Kristus, hari-hari ini mereka bertobat. Mereka menemukan jalan, mereka menemukan kebenaran, mereka menemukan kehidupan yang kekal di dalam pribadi Yesus Kristus. Jangan kita yang sudah dalam Yesus, kita tinggalkan Yesus. Jangan. Banyak orang Kristen hari-hari ini saya jumpa di lapangan, saya temukan di lapangan, mereka meninggalkan Yesus, bisa, tetapi mereka tidak bisa meninggalkan lezat dan nikmatnya daging babi. Wow, 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 wow. Dasar. Bisa mereka tinggalkan Yesus, tapi tidak bisa meninggalkan lezatnya daging babi. Itu Bapak Ibu. Makanya kalau Bapak Ibu lihat mu'alaf, ya, baik Felix Yao, siapapun mu'alaf, Don Ditan, siapa lagi? Jangan Arum, STH, MH, BH, KWH, BPK. Jangan. Dia Islam sejak lahir. Don Ditan. Siapa lagi Bapak Ibu? Pokoknya mu'alaf lah. Mu'alaf. Tanyakan sama mereka. Hei bro, masihnya kamu makan daging babi secara sembunyi-sembunyi? Pasti makan. Ya. Pasti Bapak Ibu dia makan daging babi secara sembunyi-sembunyi Bapak Ibu. Kak Mazmur Agustan sudah meninggal Kak Mazmur. Udah lewat dia. Dia sekarang lagi sibuk menjawab pertanyaan Mungkar Wanangkir dalam kubur. Ditanya sama malaikat Wanangkir, "Ma rabbuka ya Agustan?" Nggak bisa dia jawab, dipukul sama malaikat. Apalagi Agustan tidak bisa bahasa Arab, ya mampuslah dia di situ. Mungkar Wanangkir bertanya bukan pakai bahasa Arab, bukan pakai bahasa Cina, bukan pakai bahasa Jepang, bukan pakai bahasa Korea, pakai bahasa Arab. Agustan Kak Mazmur tidak bisa bahasa Arab. Ketika ditanya oleh malaikat Mungkar Wanangkir dalam kubur, apa yang dijawab oleh Agustan? Yahya Waloni juga sama. Yahya Waloni tidak bisa bahasa Arab. Apa yang dijawab ketika ditanya sama Yahya Waloni? Ya Yahya Waloni, ma ikhwanuka. Yahya Waloni nggak bisa bahasa Arab. Karena hari-hari dia sibuk menjelekkan Alkitab. Kapan dia belajar Islam? Kapan dia belajar Al-Quran? Kapan dia belajar hadis? Kapan dia belajar bahasa Arab? Hari-hari sibuk menjelekkan Alkitab, sibuk menjelekkan Tuhan Yesus. Begitu dia mati, dalam kubur ditanyakan, ya Yahya Waloni, ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Bahasa Arab nggak bisa, dipukul dia. Ma nabiyuka, siapa nabimu? Ma kitabuka, siapa kitabmu? Ma ikhwanuka, siapa saudaramu? Nggak bisa jawab, nggak bisa bahasa Arab. Udah selesai dia di situ. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kita orang Kristen harus punya kasih. Yang pertama, kasih kepada Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kita, Musa sudah berkata juga, Yesus juga berkata, Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Dengarlah wahai Israel, Yahweh Tuhan kita, Yahweh Echad. Yesus juga mengajarkan kita, kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu.
dan kasihilah sesamamu manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu yang diajarkan. Bagaimana kita mengenal Tuhan kita, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap pikiran kita, dengan segenap kehidupan kita. Artinya Bapak Ibu, mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Itu kita orang Kristen. Maka pemikiran kita itu pemikiran orang Kristen, pemikiran Alkitab. Cara kita melihat Alkitab, cara kita pandang Alkitab, tidak boleh kita pakai cara orang Aceh. Bagaimana cara orang Aceh pandang Alkitab? Cara orang Aceh pandang Alkitab, Alkitab sudah dipalsukan. Alkitab sudah diubah-ubah. Yesus bukan Tuhan. Yesus nabi. Yesus tidak mati di salib. Yesus diserupakan. Itu cara pandang orang Aceh. Itu cara pandang orang dunia. Cara pandang kita orang Kristen itu harus cara pandang Alkitab, harus. Harus. Sekali lagi, cara pandang kita orang Kristen untuk memahami kitab suci itu Bapak Ibu harus dengan cara pandang Alkitab. Pola pikir orang Kristen itu harus dengan cara pola pikir Alkitab ketika kita membaca Alkitab. Jangan kita bilang Yesus itu nabi, Yesus itu menikah, Yesus itu poligami. Itu cara pandang nandar. Cara pandang nandar sunandar, Yesus poligami. Cara pandang si Zuma, Yesus tidak mati di salib. Tapi cara pandang Alkitab Bapak Ibu. Jadi cara pandang kita orang Kristen, pola pikir orang Kristen harus pola pikir Alkitab. Bukan pola pikir orang dunia. Pola pikir orang dunia terhadap Alkitab, Alkitab sudah dipalsukan. Pola pikir orang dunia terhadap Yesus, Yesus itu diserupakan. Wow. Wow. Luar biasa, luar biasa. Bapak Ibu, tap-tap layar supaya komal kita tidak goyang. Bapak Ibu, ini banyak kali kadrun ini menggoyangkan komal kita ya. Jadi Bapak Ibu tap-tap layar, lempar-lemparkan kopi supaya komal kita ini kuat. Ya, yang paling penting tap-tap layar. Ini saudaraku, ya. Roma 13 ayat 10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Saya ingin membukakan sebuah video, sebuah cuplikan video kepada saudara semuanya. Ya. Ini sangat lucu sekali video ini. Di mana video ini Bapak Ibu disampaikan oleh Bapak Yusuf Kala. Bapak Yusuf Kala seorang tokoh di bangsa dan negara ini kok punya pola pikir seperti itu terhadap kita orang Kristen. Kenapa punya pola pikir seperti itu? Alkitab dia tidak pernah baca. Kok bisa-bisanya Bapak Yusuf Kala mengatakan kekristenan itu diajarkan syahid? Mari kita dengar. 1667. Sebentar teman-teman, sebentar. Jangan kemana-mana. Kenapa agama gampang jadikan alasan konflik kayak di Poso, Ambon? Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, atau mati atau mematikan itu syahid. Semua pihak. Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya ini saya mati syahid. Pak Yusuf Kala, Kristen itu tidak diajarkan mati syahid. Tidak ada mati syahid dalam kekristenan. Tidak ada diajarkan syahid. Tidak diajarkan membun-bun dalam kekristenan. Jangankan membun-bun, berbohong saja tidak diajarkan. Jangankan berbohong, memakai nama Tuhan dengan sembarangan. Alkitab tidak mengizinkan kami memakai nama Tuhan sembarangan. Contohnya sembarangan.
memakai nama Tuhan untuk membun-bun. Ketika seseorang membun-bun teriak nama Tuhan, Alkitab melarang itu. Ketika bersumpah pakai nama Tuhan, itu Alkitab melarang itu. Jadi Pak Yusuf Kalla sangat gagal paham. Dia mengatakan bahwa orang Kristen kalau membun-bun orang Islam mati syahid. Wow. Ini Bapak Ibu, kalau yang bicara ini ya, kalau yang bicara ini saudara, kalau yang bicara ini orang Kristen, itu saudaraku sudah ditangkoi masuk penjara. Kalau seandainya yang bicara ini orang kita Kristen, sudah ditangkoi masuk penjara. Kenapa agama gampang jadikan alasan konflik kayak di Poso, Ambon? Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau enggak, Pak Yusuf Kalla. Orang Kristen tidak punya pikiran seperti itu. Orang Kristen tidak punya pikiran mati syahid. Kalau membun-bun orang mati syahid. Orang Kristen tidak punya pikiran begitu. Justru seandainya itu diajarkan di dalam kekristenan, tiap hari kita melihat terjadinya pertumpahan darah Bapak Ibu. Tiap hari. Ketika gereja kita tidak diizinkan, kita akan lawan. Ya, ketika ibadah kita diganggu, kita akan lawan. Ketika gereja kita dibakar, kita akan lawan, teriak nama Tuhan. Orang Kristen tidak diajarkan begitu. Tidak. Jadi Pak Yusuf Kalla sangat gagal paham. Saya tidak tahu ajaran mana seperti itu. Tapi jangan bawa-bawa kekristenan. Karena kekristenan tidak mengajarkan seperti itu. Kekristenan itu mengajarkan kasih. Sampai musuh saja disuruh kasihi. Disuruh ampuni. Disuruh berkati. Kasihilah musuhmu. Doakan mereka yang menganiaya kamu. Itu. Disuruh kasihi. Disuruh ampuni. Itu ajaran kekristenan. Landasan ajaran kekristenan itu adalah landasan kasih. Makanya Bapak Ibu, pola pikir kita orang Kristen itu harus pola pikir Alkitab, bukan pola pikir orang dunia. Kalau pola pikir orang dunia Bapak Ibu seperti Pak Yusuf Kalla. Dipikir Pak Yusuf Kalla, agama kita itu sama dengan agama bla 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 yang mengajarkan syahid. Tidak. Jadi kita berharap Pak Yusuf Kalla suatu hari mendapatkan, ya benar-benar mendapatkan hidayah. Bisa membaca Alkitab ya. Beliau mau melihat Alkitab. Apa isi Alkitab? Belajar akan Alkitab supaya menemukan kasih yang sebenarnya. Supaya menemukan kasih yang sesungguhnya Bapak Ibu. Saya juga menemukan sebuah cuplikan video daripada Pak Yusuf Kalla ketika beliau diwawancarai oleh seseorang Bapak Ibu. Ini sangat lucu, sangat ini juga ya. Anda 1967-68 ketika Anda jadi ketua HMI Makassar ya, 67 Anda memimpin pembakaran gereja, biara, vihara. Beliau pernah memimpin pembakaran gereja, vihara Bapak Ibu. Dengar, ini luar biasa ini. Dan nanti kita akan mendengarkan apa jawaban beliau. Sangat mengagetkan kita semua. Kok bisa ada tokoh seperti itu Bapak Ibu? Dan kok bisa nggak ditangkap loh saudaraku? Rumah-rumah ibadah non-muslim. Ya. Kasih gambaran sedikit kepada penonton yang mungkin tidak mengikuti peristiwa ini. Jadi hari itu apa yang terjadi? bakar gereja. Tapi tidak banyak gereja, bukan banyak. Kira-kira ada 11 gereja itu yang dibakar. Itu banyak itu 11. Iya, tapi tidak dibakar. 11 gereja beliau pimpin untuk dibakar. Beliau berkata tidak banyak. Lalu Pak Kik Andy Kik, beliau berkata, oh itu banyak Pak. Tapi Pak Jika berkata itu tidak banyak katanya. Begitu, dia kan lempar batu macam-macam. Dirusak, bukan dibakar. Dirusak. Bagi orang yang tidak percaya cerita Anda ini, bagaimana Anda bisa membuktikan? Bagaimana membuktikan lagi di 20 tahun yang lalu?
Kami yang buktikan saya tidak apa-apa. Setelah saya jelaskan, tanya balik, tanya gubernur. Yang salah bukan saya. Kenapa tidak terima besok itu hari? Kalau saya salah, saya tangkap. Jadi pembuktiannya hari itu Anda tidak ditangkap. Tidak. Jadi, Baik. Tidak. jadi teman-teman, beliau merasa tidak bersalah karena tidak ditangkap. Ya, kita ingin kasih tahu, ketika beliau tidak ditangkap bukan berarti beliau tidak salah. Tapi ada, ya Bapak Ibu, begitulah kira-kira ya. Ini jejak digitalnya ada. Ini zaman media sosial Bapak Ibu. Maka kita harus keluarkan statement hati-hati. Bukan saja statement harus hati-hati. Tingkah laku kita, kelakuan kita, itu harus kita jaga. Karena ini media sosial. Jadi pesan saya kepada semua penonton, ini saya yakin 103 penonton ini semuanya orang Kristen. Tidak ada orang di luar kekristenan. Jadi saya berpesan kepada 103 penonton orang Kristen yang nonton live malam ini, mari hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita hidup benar di hadapan Tuhan. Teman-teman, tap-tap layar, ini sudah mulai goyang. Sudah mulai goyang teman-teman. Tolong tap-tap layar. Mari kita hidup benar di hadapan Tuhan, teman-teman. Kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kita jaga sikap kita jaga tingkah laku kita jaga tutur kata kita. Goyang Bang, ya benar, ini sudah mulai goyang ini Kak Juli. Ini entah jaringannya, entah ada yang laporkan live ini. Nah, tolong teman-teman tap-tap layar ya, lemparkan mawar, satu orang satu mawar aja, jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti cepat habis. 5 menit sekali nanti Bapak Ibu lempar satu. Hanya tujuannya untuk supaya komal kita tidak kuat, tidak goyang. Nah, ini dia saudaraku. Jadi ini orang Kristen semua. Ya. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menonton live-nya Bang Jeki Sembiring, Pastor Jeki Sembiring. Penonton Pastor Jeki Sembiring 800 penontonnya. Itu Bapak Ibu harus percaya bahwa semuanya itu orang Kristen. Oh itu Bang, enggak semua orang Kristen, orang Islam semua. Pastor Jeki Sembiring orang Kristen Bapak Ibu. Penontonnya ya pasti orang Kristen. Tidak mungkin orang di luar kekristenan suka menonton orang Kristen. Nggak mungkin. Kenapa mereka menonton live kita Bapak Ibu? Karena mereka mau bertobat. Makanya saya katakan semua penonton kita itu orang Kristen. Termasuk penontonnya Pastor Jeki Sembiring itu orang Kristen semua. Jadi kita berdoa. Ketika kita nonton live, ini juga orang Kristen Bapak Ibu, nggak lama lagi ini Kristen dia ini. Ini nggak lama lagi, namanya si Nazar Mandiri Bapak Ibu. Nazar Mandiri ini Bapak Ibu, kata-katanya sangat kasar sekali. Dia DM saya, ya. Setiap dia DM saya yang kasar-kasar, saya hanya balas terus, lalu dia berkata, ya saya hanya ingin mengatakan kepada kamu, kamu sesat. Saya bilang lalu, ya terserah kamu katanya. Saya tidak balas. Ketika dia caci maki saya Bapak Ibu, tidak saya balas sepatah kata pun. Saya hanya balas, kenapa ya umat Nabi Muhammad marah sama saya ketika saya meninggalkan Nabi Muhammad, ketika saya meninggalkan Islam murtad. Kenapa umat Nabi Muhammad marah? Saya bilang. Kalian bilang Nabi Muhammad tidak rugi. Kalian bilang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak rugi. Tapi kenapa kalian marah-marah kepada saya? Seperti si Nazar Mandiri Bapak Ibu. Marah-marah dia di DM. Marah-marah. Dia ingin memancing amarah saya. Saya tidak terpancing lagi Bapak Ibu. Kalau dulu ya. Tapi semakin kita baca Alkitab, kita semakin tahu kasih Bapak Ibu. Ya. Semakin kita baca Alkitab, semakin kita tahu kasih. Jadi orang-orang yang berperkara dengan kekristenan, orang-orang yang menghina kekristenan, orang-orang yang merusak tempat ibadah, orang-orang yang membakar tempat ibadah, orang itu Bapak Ibu akan berhadapan dengan Tuhan. Ini ada yang bilang Bapak Ibu, dunia ini sagai, dunia siat sagai pendi. Ini orang Aceh, umat Nabi Muhammad Bapak Ibu. Apa kata dia? Dunia ini sebentar, dia pakai bahasa Aceh. Dunia ini siat sagai pendi. Dunia ini sebentar pendi. Saya tahu dunia ini sebentar, maka saya percaya kepada Yesus. Agar saya sampai ke surga. Agar saya bisa bertemu dengan Bapa di surga, saya harus percaya kepada Yesus. Jadi kalau kamu mau masuk surga, kamu harus percaya kepada Yesus. Karena kamu harus yakin bahwa dunia ini sebentar.
Kalau kamu sudah yakin dunia ini sebentar, cepat ambil keputusan untuk percaya kepada Yesus. Karena dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Kamu Heri Munawar tidak akan bisa sampai ke surga kalau kamu tidak percaya kepada Yesus Kristus. Harus kamu ketahui, kamu tidak akan sampai ke surga kalau tidak percaya kepada Yesus. Seperti yang kamu tulis, dunia ini sebentar. Saya tahu dunia ini sebentar, maka saya butuh Yesus. Kita butuh Yesus. Ya, saya sangat bangga sekali. Sekalipun diintimidasi, diolok, diancam Bapak Ibu, dikata-katain, sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Kalau dulu diancam, saya ancam balik. Dihina, saya hina balik. Dicaci maki, saya caci maki balik. Sekarang sudah tidak bisa Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita disuruh mengasihi. Disuruh mengasihi. Dia bilang, Bapak Ibu, saya nggak pernah katakan jorok katanya. Ya, ini kalau saya buka DM-nya, caci maki terus Bapak Ibu. Caci maki terus dia DM saya. Kata-katanya Bapak Ibu luar biasa. Nah, tapi mereka Bapak Ibu diajar boleh berbohong. Untuk membela diri boleh berbohong. Nah itu. Bayangkan di depan saya dia berani berkata, dia tidak pernah mengatakan jorok. Padahal tulis komentarnya di DM saya, dia DM saya kata-katanya jorok semua. Kata-katanya jorok semua Bapak Ibu. Itu dia. Si Nazar Mandiri 128. Orang Aceh dia Bapak Ibu. Dia pertama meminta saya untuk kembali ke agama dia. Karena menurut dia saya sesat. Ketika saya bilang lalu, terus dia mulai ucapkan bahasa-bahasa yang ya Bapak Ibu tidak bisa kita sebutkan ya, karena kita malu. Tapi bagi mereka nggak malu mereka. Mereka tidak akan malu Bapak Ibu. Nah, saya akan bukakan ya, salah satunya ya. Luar biasa ini umat Nabi Muhammad. Wow. Ini Bapak Ibu ya, dia tulis ini. Ini dia ini. Pakai bahasa Aceh. Nah, apa kata dia? Pendi, kamu ditantang sama Faruk Syanifar, nggak berani, bacot doang, hana kreh kahagam. Nah, ini hana kreh kahagam ini Bapak Ibu, wow ini bahasa dia. Nah, banyak sekali. Jadi mereka itu berharap saya kembali Bapak Ibu. Bagaimana kita kembali? Ini kita tidak bicara keselamatan dulu ya. Kita lihat tingkah laku mereka Bapak Ibu. Itu saudaraku. Ya, gimana kita kembali? Kita lihat tingkah laku dia saja, kita Bapak. Ya, lebih baik masuk agama lain apabila daripada kembali ke agama itu Bapak Ibu. Saya secara pribadi lebih baik tidak percaya, tidak masuk agama manapun. Dipaksa pun. Ini kalau kamu tidak mau kembali, orang tuamu misalnya mati misalnya. Anakmu di Aceh mati misalnya. Kalau kamu tidak mau kembali, ya biarlah mati. Yang penting saya tetap mempertahankan iman saya di dalam Yesus. Tapi Bapak Ibu, kalimat-kalimat dalam celana dan dalam roh itu bagi mereka sudah biasa. Bagi mereka sudah biasa Bapak Ibu. Kalimat-kalimat dalam roh mama orang tuanya, dalam celananya, itu bagi mereka tidak kasar itu, karena sudah biasa. Tidak kasar, karena sudah biasa. Saya pernah saudara, saya tidak tahu ya, entah teman dari pesantren, entah siapa, datang ke rumah saya. Mereka videokan mama saya secara diam-diam. Mereka videokan mama saya secara diam-diam.
Lalu mama saya di video itu menangis Bapak Ibu. Mama saya menangis di video tersebut. Mama saya meminta saya untuk kembali ke agama Islam. Mama saya berkata, rugi kamu kuantarkan ke pondok pesantren selama 6 tahun. Tolong kembalilah anakku, kata mama saya. Sampai menangis. Jadi mereka itu sampai segitunya Bapak Ibu merayu saya supaya saya kembali ke agama Islam. Sampai segitunya mereka lakukan. Datang ke rumah, videoin mama saya, tanpa mama saya ketahui. Mereka buat video itu. Harapan dan tujuan mereka agar saya kembali ke agama Islam. Jadi kalau Bapak Ibu tulis di YouTube ya, Mama Effendi Usman menangis. Itu keluar mama saya Bapak Ibu. Mama saya menangis, meminta supaya saya kembali ke agama Islam. Coba Bapak Ibu buka. Kalau saya berbohong, Bapak Ibu boleh tulis di YouTube. Ketik di YouTube, Mama Effendi Usman menangis. Langsung keluar video mama saya menangis Bapak Ibu. Cuma oleh si pembuat video, wajah mama saya ditutupi stiker. Ditutupi stiker Bapak Ibu, wajah mama saya. India. Apa tujuannya? Agar saya kembali. Sampai segitunya mereka lakukan. Supaya saya kembali ke agama Islam. Tetapi hari-hari mereka berkata, Islam tidak rugi, kamu murtad. Allah tidak rugi, kamu murtad. Nabi Muhammad tidak rugi, kamu murtad. Video yang ada mana Bang Pendi, dilaporkan YouTube aja Bang. Nggak usah dilaporkan. Itu video sudah lama. Kak Kusumawati. Kak Kusumawati lihat, buka aja YouTube, tulis Mama Effendi Usman menangis. Saya akan bukakan ya. Jadi Bapak Ibu, saya bersyukur. Saya bersyukur Bapak Ibu, dikuatkan saya. Roh Kudus selalu memberikan penghiburan kepada saya. Roh Kudus selalu menguatkan saya sehingga sampai detik ini saya masih kuat, dan puji Tuhan, hubungan saya dengan orang tua sudah dipulihkan. Nah, Bapak Ibu lihat ya. Ini. Bentar Bapak Ibu ya. Akan saya pernah di pesantren 6 tahun, saya bisa datang kepada Yesus. Kuku belajar kena hana kedelana. Kawannya kawan kampung trek bajunya. Anakku kemudian dia kampung trek dia kemudian baju kawannya kawan tak yang kubur. Nah, itu Bapak Ibu, mama saya nangis. Jadi ketika saya bertanya sama keponakan saya, siapa yang videokan itu? Kenapa kalian membiarkan mama divideokan? Mereka berkata, itu tanpa sepengetahuan kami dan tanpa sepengetahuan mama. Itu orang videokan Bapak Ibu. Apa tujuan orang yang memvideokan itu dan mengupload ke YouTube? Agar mereka berpikir, dengan mama saya nangis-nangis itu, hati saya luluh, lalu saya meninggalkan Yesus, kembali ke agama Islam. Saya justru Bapak Ibu menjadi saksi bagi keluarga saya, bagi mama saya berkata kepada mereka, gara-gara agama seperti ini saya bilang. Bahkan saya masuk ke pedalaman-pedalaman, bertemu dengan orang-orang mu'alaf Bapak Ibu. Saya berkata, sangat enak kalian mu'alaf. Tidak ada yang usir kalian. Kalian bebas tinggal di kampung halaman. Kami murtad, khususnya dari Aceh, tidak boleh tinggal di kampung halaman. Harus meninggalkan kampung halaman. Itu Bapak Ibu. Saya bersyukur saya dikuatkan di dalam Tuhan. Hanya firman Tuhan yang menguatkan kita semuanya Bapak Ibu. Jadi saya juga ingin mengajak Bapak Ibu semuanya, apapun persoalan yang Bapak Ibu hadapi, yang Bapak Ibu alami, ingat, saudara tidak sendiri. Roh Tuhan selalu memimpin saudara.
selalu membimbing saudara, selalu memberikan penghiburan kepada saudara. Makanya saudara harus, dan kita semuanya harus baca firman Tuhan. Terima kasih semuanya. Baca firman Tuhan, baca firman Tuhan, baca firman Tuhan. Kita bisa kuat ketika kita dekat dengan Tuhan. Ini dia saudara, ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya sedikit masalah, apalagi saudara gara-gara perempuan misalnya meninggalkan Yesus, saudara ingat saya. Oh Bang Pendi, betapa sulitnya untuk ikut Yesus. Gara-gara pacar tinggalkan Yesus. Gara-gara laki-laki tinggalkan Yesus. Apalagi orang Nias, saya melihat orang Nias. Ya, orang Nias di luar Nias itu begitu gampang meninggalkan Yesus. Hanya gara-gara perempuan meninggalkan Yesus. Padahal orang Nias itu ganteng-ganteng, cantik-cantik orang Nias. Siap Bang Hadi Saputro. Nah, itu dia Bapak Ibu. Jadi jangan tinggalkan Yesus gara-gara perempuan, gara-gara laki-laki. Nah, di Aceh, Melabuh, ada beberapa orang Nias meninggalkan Yesus gara-gara perempuan dan gara-gara laki-laki. Terima kasih Pak Hadi Saputro. Itu ada. Nah, bahkan ada di Banda Aceh, kita pernah sampaikan beberapa kali. Di Banda Aceh ada satu keluarga Nias, mu'alaf. Ya puji Tuhan, setelah ketemu dengan kita beberapa hari, kembali kepada Yesus. Yes, Kak Julia Alexandra. Tidak ada keselamatan di luar Yesus, tidak ada. Jadi kita saudaraku harus kuat di dalam Tuhan. Ya, apapun persoalannya, apapun masalahnya, ingat sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Oke, Bapak Ibu saya mau tutup. Saya minta tolong sama saudara semuanya supaya Bapak Ibu mendoakan pelayanan yang sedang kita lakukan di pedalaman Mentawai. Saya seminggu lagi, 10 hari lagi kembali ke pedalaman Mentawai Bapak Ibu. Kita kembali masuk ke dusun yang saya masuk bulan kemarin. Di mana di dusun itu jauh dengan desa, jauh dengan kecamatan. Tidak ada listrik, tidak ada sinyal di dusun tersebut Bapak Ibu. Banyak sekali, 85% sudah mu'alaf. Ya puji Tuhan lewat kesaksian kita, lewat pelayanan kita kemarin, itu banyak mu'alaf yang kembali kepada Yesus. Jadi 10 hari ke depan saya akan kembali ke dusun itu lagi untuk menjangkau kembali, untuk memfollow up kembali mereka Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dukung dalam doa, bawa dalam doa syafaat agar lewat pelayanan kita semakin banyak mu'alaf di pedalaman Mentawai kembali kepada Yesus Bapak Ibu. Jadi saya saudaraku sudah belikan Starlink mini. Karena di desa tersebut, di dusun tersebut tidak ada sinyal HP, tidak ada jaringan. Kita sudah beli Starlink mini dan kita juga sudah belikan Infocus mini. Infocus mini ini kita akan putarkan, kita akan nonton bareng, kita akan putarkan kesaksian para murtadin. Kita juga akan putarkan debat yang lama-lama punya Bang Edis TV yang sudah kita download, kita putarkan untuk nobar bersama dengan para mu'alaf dan jemaat Tuhan yang ada di dusun Bapak Ibu. Nah kita juga sudah belikan power bank portable. Nah ini untuk memperlancar pelayanan semuanya saudara. Jadi Bapak Ibu, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Bantu dalam doa. Bapak Ibu dukung dalam doa. Bawa dalam doa saudara semuanya. Setiap saudara berdoa, doakan pelayanan yang sedang kita kerjakan di pedalaman Mentawai. Ya, tidak ada yang lain yang kita minta, hanya doa daripada Bapak Ibu yang kita minta. Jadi semuanya kita sudah beres Bapak Ibu. Starlink mini sudah kita belikan. Ini sudah kita belikan. Semuanya sudah lengkap semua, sudah beres. Jadi tidak ada lagi dana-dana yang kita perlukan untuk itu. Nah, kecuali nanti di sana kita akan buat makan-makan bersama dengan para mu'alaf di dusun itu Bapak Ibu. Dan nanti rencana kita bersama dengan Bang JDP, kita akan potong babi Bapak Ibu. Ya. Kita akan potong babi
di pedalaman nanti di sana. Nah, jadi kalau kita live nanti di sana, kita potong babi Bapak Ibu. Nah, itu yang perlu dibantu. Haleluya. Kalau yang lain sudah semuanya Bapak Ibu. Jadi kita sangat butuh doa daripada saudara semuanya, ya. Bapak Ibu bawa dalam doa. Nikmat Bang Pendi. Ya Bang Doni, sangat nikmat Bang Doni. Kupu-kupu sedang kementawai. Oh, siap Pak. Amin Bang Sihotang, amin Bang. Oh, Tuhan Yesus Bang. Oke, Bapak Ibu kita mau tutup ya. Sehat-sehat semuanya, sukacita selalu di dalam Tuhan. Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Shalom, saya ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah membagikan gift, yang sudah tap-tap layar. Weh, Bang Nabirong hadir. Pas kita mau tutup, pas Bang Nabirong hadir. Oke. Kita undang Bang Nabirong sebentar sebelum kita tutup. Sehat selalu bro, amin. Pak Raju, terima kasih Pak Raju, selalu sehat. Shalom, Pak Haji. Shalom. Shalom Pak Haji. Ini nggak ada lagi Pak Haji nih. Oh. Nah, Waduh, jadi orang ini nih, Dayak nih. Orang Papua nih. Apa Dayak? orang Papua apa orang Dayak? Wah, bisa jadi kayak Papua. Nah, Kawidia lagi Dari berdoa. rambutnya. Kawidia lagi berdoa supaya kulit saya nanti diubahkan Tuhan jadi putih sehingga saya mirip orang Dayak katanya. Oh gitu. Kalau Kalau nggak kulit sudah- putih-putih, jadi ke Papua aja, biar hitam. Bang Pendi jadi mirip pendeta Mel Atok. Wow. Wah. Iya betul. Iya. Tadi saya ada di bawah, saya nontonnya. Ada Bang di bawah ya. Ada tadi nontonnya. Iya. Atok lagi di sini ya. Oh siap. Saya sedang menanyakan itu kapan dikirim. Sudah dikirim Bang? Belum, tapi saya udah nanyakan itu kapan dikirim lagi. Siapkan Pak, katanya. Ya udah. Yang penting jangan cancel aja. Tapi kemarin katanya kan ada barang Bang kan? Kemarin ada unit kok. Nah inilah yang Bang. Jadi kalau sudah Bang, tolong dikabarin saya secepatnya supaya saya bisa beli tiket. Iya. Pokoknya, iya. Nanti kan akan ada kemajuan di pengirimannya itu. Iya betul. Betul. Pendi Puhaba kata Pak Rahmat tuh. Oh habagat Pak Rahmat. Puji Tuhan habagat Pak Rahmat. Long habagat sabi Pak Rahmat. Tadi udah lama Bang itunya. Udah lama apa? Live-nya? Udah 1 jam 23 menit. Tadi saya di tempatnya Bang, di Kajambi sebentar. Saya mau ajak dia untuk ketemu dengan Kuku Hitam. Apa itu Kuku Hitam? Kuku Hitam ya. Yang murtadin dari Padang itu. Iya. Nah, kita mau ketemu sama dia dalam minggu ini. Oh, iya. Janjian lah kalian. Ya betul. Iya, nanti kalau saya datang ngabisin lagi. Makannya Iya kan, ngabisin nanti kalau saya datang. Sehat Sabe. Siap Pak Rahmat. Pak Rahmat juga begitu, Bang Rahmat juga begitu, Bang Rahmat juga sehat Sabe, upaya ngomong nih Bang, mudah rezeki nih. Bersabe-sabe dalam lindungan Tuhan. Ya. Bapak Ibu, teman-teman jangan naik lagi, kita mau tutup ya. Ya, mau istirahat udah 10:30 ya. Ya, mau istirahat udah 10:30.
Jika Murtadin dari Jambi, ya. Get Bang Rahmat, get Bang. Ya, siap Bang Rahmat. Selamat bertugas. Gitu. Jurusan surga, siap Bapak yang berkati jurusan surga. Dengan berturu, bersyukur, bangga Yesus Kristus, Juru Selamat manusia itu. Haleluya, amin. Ada tadi saya lihat sepintas, tapi saya nggak habis lagi tadi nonton VT Abang tentang JK itu. Gimana itu Bang, doa Bang? Apa dia bilang? Apa dia bilang rupanya? Dia bilang gini nih, sebentar ya. Nah, ini dia, ini Pak JK bilang. Gampang jadikan alasan konflik kayak di Poso, Ambon. Karena Pak Seribu, terima kasih Bang. Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan itu syahid. Semua pihak. Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. Akhirnya susah berhenti. Kalau konfliknya orang membawanya ke agama. Nah, silakan Bang. Wah, bohong dia itu. Ya, silakan Bang. Sebelum kita tutup, Iya. Abang berikan dulu sedikit Iya. pandangan. Jadi ada di VT lain yang saya lihat gini, dia bilang, wah ini harus ditangkap, ini provokasi. Saya bilang itu provokasi bukan, karena itu kan kejadian sudah lama, itu tahun 67 ya, kalau nggak salah ya. Jadi bukan memprovokasi, dia lagi menceritakan pengalamannya kan gitu kan. Cuma lain, ada satu Bang. Ada yang dia ceritakan pengalamannya, itu ada VT lain. Ya, itu kan ceritanya itu kan memang pada saat itu ya, ya dia cerita pengalamannya. Nah, lalu nggak tahu, yang ini saya baru dengar malah ini yang ketika dia katakan Kristen pun seperti itu gitu. Nah ini yang keliru. Nah Sebentar, ini sebentar, yang harus sebentar. diluruskan. Sebentar Bang, nanti Abang luruskan ya. Ini Abang dengar ini dulu. Ini mungkin ini yang Abang maksud, yang cerita lama dia. Sebentar Bang ya. Iya, ada cerita lama dia. Tanda 1967-68 ketika anda jadi ketua HMI Makassar Ya, 67. 67. Iya, nggak usah lihat gambarnya, nggak usah kasih lihat gambar, suaranya aja. Nah iya, itu kan dia bilang. Vihara. Nah, ini kan yang lama Bang. Iya, yang mereka merusak itu, tapi tidak membakar. Nah, baru yang kemudian itu, yang kedua itu kan ada tentang saling bun-bun itu kan. Ya, saya dengarkan sekali lagi, nanti Abang komentar ya. Iya. Kenapa agama gampang jadikan alasan konflik kayak di Poso, Ambon? Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan itu syahid. Semua pihak. Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. Akhirnya susah berhenti. Oke Bang, silakan Bang. Ya. Nah, itu sangat keliru sekali. Itu harus kita tuntut untuk diluruskan sama dia. Ya. Kenapa? Kita bisa ngelihat waktu Pak Gilbert kalau nggak salah ya, pernah ya sampai minta maaf sama dia, cium tangan ya gitu, gara-gara dia salah ngomong. Ya kan? Nah, ini kan sudah keliru. Tidak ada orang Kristen yang menganggap bahwa ketika membun-bun orang lain ya itu dianggap syahid atau masuk surga. Gitu. Nah, ini salah ini orang gitu. Dia harus luruskan itu, dia harus mengaku itu salah. Karena kalau kita kejar ajaran yang mana di dalam kekristenan yang mengajarkan seperti itu, tidak. Tetapi kalau memang dia membawa ajarannya dia lalu menyamakannya dengan kita, yaitu keliru. Kalau ajarannya dia mungkin iya ada gitu pemahaman seperti itu, karena kita lihat banyak gitu ya orang-orang yang melakukannya. Sementara di ajaran kita dia coba untuk menyamakannya, ini yang salah. Nah, memang ada satu VT yang saya dengar, dia bilang dia sudah penistaan ini sudah penistaan, dia bilang gitu.
Nah, kalau saya bilang saya nggak sepakat sama dia karena dia bilang penistaan. Bukan. Karena bagi kekristenan tidak berlaku hukum penistaan. Tapi kalau Kristen yang menista berlaku. Jadi nggak berlaku buat dia. Itu bukan penistaan buat mereka. Gitu. Itu apa namanya, Pak? Tausiah. Gitu. Nah, ini salah. Ini makanya saya bilang, wah ini aki-aki kok ngawur ya gitu. Itu sudah masuk ke dalam kekristenan. Ya boleh juga kalau ditelusuri nanti dibuat itu menjadi kebohongan, boleh gitu. Karena tidak ada satupun orang Kristen yang menganggap seperti itu. Bahkan tidak pernah dikatakan orang Kristen mati untuk Tuhan dalam arti mati itu ya, dalam arti seperti itu ya gitu. Tetapi kalau mereka yang memang dipersekusi di ini mati untuk itu, benar. Contohnya ketika ada orang-orang yang sampai di pedalaman, sampai mereka mati di bun-bun, sampai di apa, karena memberitakan Kristus, betul. Tetapi kalau untuk perang seperti itu tidak pernah kekristenan diajarkan. Ini ngawur, ini aki-aki satu gitu. Tetapi kita bisa lihat juga ketika dia masih muda dikatakan, ya saya dari nonton dari VT-nya dia, kita lihat fakta. Ketika dia muda dikatakan tahun itu, mereka ya memang mereka pergerakan dan dia mengajak untuk merusak dan lain-lain lah untuk perang agama di sana. Lalu bagaimana juga kita lihat ketika dia pun memfasilitasi si penghujat agama, si JK Bang. Si penghujat agama Zakir Naik itu dia fasilitasi ketika dia menjadi orang RI 2. Ya kan? Zakir Naik waktu itu didatangkan gitu. Dan dia pun sangat mendukung itu. Ini kan sudah kelihatan ya. Boleh kita indikasikan dia tidak suka dengan kekristenan. Gitu. Termasuk juga yang sekarang ini ya gitu ya, kita bisa lihat ya. Gitu. Jadi ada indikasinya memang ini orang antikris ya, pembenci kekristenan ya, pembenci Kristus. Kalau penilaian saya dari catatan-catatannya dia seperti itu yang dia ceritakan, baik yang kita lihat gitu ya, saya rasa memang dia tidak suka dengan orang Kristen ataupun agama Kristen. Dia juga kan ketua, kalau nggak salah dia ketua masjid ya, ketua masjid seluruh Indonesia kalau nggak salah ya, gitu ya, gitu. Jadi memang mungkin dia lagi melakukan apa yang dia terima, pengajaran yang dia terima dari pengajaran mereka. Bisa jadi Bang, bisa mungkin mengatakan yang tidak benar ya, atau bisa berbohong dalam beberapa hal, bisa jadi, gitu kan? Nah kalau ibarat itu dituntut bagaimana? Oh kami secara agama kami boleh berbohong, gitu. Kami boleh mengatakan hal-hal yang tidak sesuai fakta, gitu. Nah itu tidak bisa dihukum nanti mereka. Susah juga Bang. Ya betul. Sama dengan, susah juga kan? ya benar, sama dengan ini kan, siapa itu? Somad kan? Ya. Somad bilang ini kan dalam ranah dakwah. Dakwah, betul. Nah dia juga dibilang lah ini kitab kami loh, membolehkan loh kalau kami bohong nggak apa-apa kok. Kalaupun saya bohong tentang itu ya nggak ada urusan gitu. Nah itu jadi sulit. Saya harus mengikuti agama saya katanya, sama kayak mereka. Nah dakwah bagi mereka, sementara bagi kita itu satu kekeliruan, penistaan. Memang dari awal pun sebenarnya sudah keliru ya ketika mereka mengklaim ini, mengklaim itu, padahal di kekristenan itu tidak seperti itu. Seperti Paskah mereka bilang dia tidak mati gitu, tetapi ternyata Indonesia lebih menghargai orang Kristen, lebih mengakui orang Kristen. Kenapa? Karena negara Indonesia mengakui ya bahwa Yesus itu mati dan disalib, mati, disalib, dan bangkit pada hari yang ketiga. Bahkan nanti akan ada lagi ketika dia naik ke surga, akan dirayakan lagi oleh orang Indonesia dengan hari libur, membuat satu hari libur gitu. Diakui oleh Indonesia, itu diakui itu Yesus mati, diakui Yesus bangkit, diakui Yesus naik ke surga pun diakui.
Tetapi justru pengajaran orang mayoritas di sini tidak diakui. Mana ada pernah di situ Yesus diangkat dari atap gitu? Nggak ada hari itu, nggak ada. Atau Isa, karena dulu kan pakai namanya Isa gitu kan. Ya, dari zaman dulu menaikkan Isa Al-Masih. Sekarang aja mereka udah mulai bingung, nggak tahu, ya udah bedain aja deh. Yesus bukan Isa, ya kan? Supaya nggak malu kita, ya kan? Kalau nggak malu juga kita ini. Nggak mungkin juga kan dihapus hari libur itu kan? Dihapus hari libur kematian Yesus kan, hari Paskah itu kan nggak mungkin juga kan ditiadakan itu kan, gitu. Bisa protes kita, gitu. Nah akhirnya ya udah kita ngalah, nggak sama, Yesus tidak sama dengan Isa, karena Yesus mati kalau Isa tidak. Nah itu yang benar. Kalau beda aja. Siapa yang diserupakan? Iya, dari lubang angin katanya. Lubang angin banyak, Pak. Dari bawah juga lubang angin, Pak. Gimana sih? Jangan salah lagi. Lubang angin. Aduh. Ya, gitulah. Jadi memang benar ya, kalau kita lihat mereka banyak membenci. Termasuk orang-orang yang kita anggap pintar atau kita anggap orang berkuasa, ternyata mereka juga masih punya pemikiran yang picik. Pemikiran yang kerdil, gitu ya. Ya itu karena apa? Ya karena itu tadi, karena mereka sudah diracuni, kan gitu, diracuni oleh ajaran itu, gitu. Ya itulah. Tapi kita bersyukur juga ya berita yang dari Tangerang itu ya, kalau itu sudah difasilitasi oleh staf Kementerian Agama ya, ada di sana. Tegelnya udah dibuka. Ya. Gitu. Jadi kemungkinan itu nanti akan dipermudah mungkin izinnya nanti supaya itu tidak terjadi lagi. Nah, mudah-mudahan ini yang lain bisa menyusul ya, yang izinnya nggak keluar-keluar ini bisa menyusul ya, gitu. Nah, itulah. Mudah-mudahan kita doakan aja sama-sama biar lancar kayak di Tangerang itu. Ya, makanya di video kemarin saya buat Bang di YouTube ya, saya bilang ketika ada gereja kita ditutup ya, rumah doa kita ditutup, itu jangan lagi lapor kepada pihak yang berwajib, jangan lagi lapor ke hukum, kita viralkan, kita cukup viralkan. Betul, bagikan ke sana, bagikan ke sini, rajin membagikan ke keluarga, suruh bagikan ke teman-teman gereja, suruh bagikan gitu. Iya, di share biar viral gitu. Jadi kalau ketika kita viralkan, hukum yang akan mendatangi kita. Hukum masyarakat, betul. Dari masyarakat yang nanti akan menuntut itu secara umum gitu. Jadi sehingga hukum itu bertindak adil. Kalau tidak, hukum tidak akan bisa bertindak adil kalau kita diam. Jalan sendiri, betul. Jalan diam-diam. Nah itu peran kita ya, berarti masyarakat, peran kita sebagai masyarakat itu yaitu untuk membantu itu dengan cara ya membagikannya, membuat VT baru. Membuat komentar-komentar yang ini. Nah, saya rasa kalau masing-masing kita penonton, contohnya kayak di kita nih, mereka nonton di kita ada 100 orang contohnya. Mereka masing-masing bikin VT untuk itu. Wah, saya rasa itu akan viral, pasti. Gitu. Seperti ini, Bang, si Pak Guru Gembul kan? Pak Guru Gembul juga buat video, dia berkata, saya sebagai Islam sangat malu melihat tingkah laku seperti ini. Nah, sekarang juga muncul ya pemuda-pemuda Islam yang bersuara tentang keadilan. Kenapa sih mereka beribadah kok sewot sekali kita? Itu sudah mulai bersuara mereka. Betul. Nah, yang kayak gitu-gitu, komentar-komentar kayak gitu bisa di stage ya. Artinya itu bisa kita ulas. Kenapa sih kalian tidak seperti orang ini gitu? Artinya kenapa sih kalian tidak berpikiran seperti orang seperti ini gitu? Baru kasih unjuk komentar-komentar yang positif gitu. Nah itu sangat penting gitu. Jadi supaya orang ngelihat gitu, oh ya ternyata masih banyak orang-orang kita yang positif gitu, yang berpikiran positif. Nah itu perlu diangkat hal-hal seperti itu juga gitu Bang. Gitu. Kadang kan banyak kan orang komentar yang negatif dihajar, dibantai kan gitu kan.
Enggak, yang positifnya pun dari mereka, yaitu kita angkat, menunjukkan bahwa ternyata masih banyak orang-orang yang berpikiran positif itu, supaya yang lain bisa ketularan, gitu. Itulah kalau menurut saya. Oke. Oke teman-teman, Bapak Ibu semuanya sehat-sehat ya, sukacita selalu di dalam Tuhan dan selalu semangat di dalam Tuhan. Bang Pak Hadi Saputro, Pak Hadi sehat-sehat Pak Hadi. Semangat selalu dan Bapak Ibu semuanya semangat selalu. Tuhan Yesus baik bagi kita semuanya. Shalom, saya tutup ya. Bang, kita tutup sama-sama ya.